Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Yulia. Yuk kita belajar fisika. Mungkin di antara kamu masih ada yang belum tahu ya apa yang akan kita pelajari di fisika, karena sebelumnya kamu hanya mengenal pelajaran IPA. Nah, apa itu fisika? Buat apa kita belajar fisika dan seberapa pentingnya pelajaran fisika tersebut? Oleh karena itu, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tuntas mengenai hakikat fisika. Sebelum kita lanjut materi, yuk kita tonton tayangan berikut ini. Fisika bagi kebanyakan murid Indonesia adalah pelajaran yang membosankan, sekaligus memusingkan. Pasti kebanyakan dari kalian ketika belajar fisika dan masuk pada fase yang membosankan, pasti berpikir, kenapa sih ada pelajaran fisika? Bagaimana kalau fisika tidak pernah ada? Atau bagaimana jika Thomas Alva Edison tidak pernah dilahirkan? Dan ini adalah bagaimana jika pelajaran fisika tidak ada. TV dan radio di rumah Anda adalah salah satu temuan dari ilmu fisika. Jika ilmu fisika tidak ada, maka TV dan radio juga tidak ada. TV dan radio menggunakan teori elektromagnetik. Bayangkan jika para ilmuwan tidak berusaha memecahkan hal tersebut, pasti sekarang kita tidak bisa melihat dunia luar seperti saat ini. Kita juga tidak bisa merasakan internet yang sedang Anda pakai untuk menonton video ini, tapi dengan adanya fisika, kehidupan kita sekarang dimudahkan. Hampir semua barang yang ada di rumah Anda menggunakan listrik. Dari TV, mesin cuci, pengisi daya, sampai ke lampu menggunakan listrik. Tidak pernah terbayang jika peradaban sekarang ini adalah peradaban sebelum modern yang dunianya masih gelap gulita. Tetapi setelah ilmuwan berhasil mendapatkan listrik dari beberapa percobaan, muncullah generator pertama yang menghasilkan listrik dari energi magnetik cakram tembaga yang diputar sehingga menghasilkan listrik pada tahun 1831. Beberapa dekade setelah itu, muncullah beberapa ilmuwan brilian seperti Thomas Alva Edison yang menemukan lampu sehingga dunia di malam hari bisa terang benderang. Jika fisika tidak pernah ada, maka kalian akan berjalan kaki atau hanya naik kuda untuk pergi ke suatu tempat. Itu pun jaraknya hanya terbatas. Tapi sekarang dengan adanya fisika, kalian bisa pergi ke tempat manapun yang kalian mau. Entah itu menaiki mobil, motor, pesawat, atau kapal pun juga bisa. Dengan fisika yang menjadi ilmu dasarnya, terciptalah kendaraan-kendaraan tersebut yang bisa membawa kalian keliling dunia. Jadi, kita tidak perlu lagi naik kuda yang membuat kudanya capek, atau menjadi budak anak buah kapal VOC untuk berkeliling dunia. Ternyata fisika ini luas, bukan hanya hal kelistrikan, jaringan dan kendaraan, tapi fisika juga memegang peranan yang vital dalam ilmu industri yang dulunya sangat lambat. Sebelum adanya penelitian tentang mesin uap, perindustrian di dunia ini hanya begitu-begitu saja. Tapi setelah adanya mesin uap, perindustrian menjadi semakin pesat hingga saat ini. Sebagai beberapa contoh, fisika itu penting terhadap industri. Kita bisa melihat seperti pembangkit listrik untuk sumber produksi, pengelolaan minyak bumi dan penyulingan, pembuatan garam dari air laut, penerbangan pesawat, pembuatan kayu plywood, dan masih banyak lagi. Tidak terbayang jika dunia kedokteran pada saat ini tidak berkembang. Apalagi pada saat pandemi seperti ini yang mengharuskan dunia kedokteran bekerja lebih keras lagi. Fisika juga berpengaruh terhadap perkembangan di bidang kedokteran, seperti penemuan mikroskop yang sekarang kita bisa lebih mudah mengetahui virus apa yang sedang menyerang kita, sinar X yang bisa melihat tembus sampai ke dalam organ-organ kita, pengukuran tekanan darah, terapi radiasi, pembuatan implan organ, juga alat pensterilan dengan radiasi elektromagnetik untuk membunuh virus dan bakteri. Ternyata banyak juga manfaat ilmu fisika yang bisa memudahkan kita pada saat ini. Ayo, bagaimana? Masih malas belajar fisika? Nah, dari tayangan video tadi, bagaimana menurut kamu? Apakah fisika itu penting? Jelas ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah kegiatan pembelajaran,
kamu diharapkan mampu yang pertama menjelaskan hakikat fisika, kemudian yang kedua adalah menjelaskan peranan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lihat yang pertama. Fisika itu apa sih? Fisika merupakan cabang dari sains. Sains adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala alam melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis. Oleh karena itu, sains di sini disebut juga sebagai ilmu pengetahuan alam atau biasa disingkat dengan IPA. Sebagai cabang ilmu sains, jadi fisika adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari materi dan energi serta interaksi antara kedua. Sekarang kita lihat hakikat fisika. Hakikat adalah inti dari segala sesuatu atau yang menjadi jiwa sesuatu. Sebagai cabang ilmu sains, fisika memiliki hakikat yang sama dengan sains. Pada hakikatnya, fisika merupakan sebuah produk atau kumpulan pengetahuan, fisika sebagai sikap, dan fisika sebagai proses. Sehingga, hakikat fisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari materi dan energi serta interaksi antara keduanya melalui serangkaian proses yang dikenal dengan metode ilmiah. Nah, apa sajakah peran fisika dalam kehidupan? Sebagaimana video yang telah kita tonton tadi, bahwasanya fisika memiliki banyak peran di dalam kehidupan. Yang pertama, dengan mempelajari fisika, kita bisa menjawab fenomena alam. Contohnya seperti petir, hujan, pelangi, dan sebagainya. Kemudian fisika juga berperan dalam bidang informasi, seperti televisi atau radio. Pada bidang kelistrikan atau energi, penemuan listrik, pembangkit listrik tenaga surya, kemajuan pada bidang industri, penemuan mesin-mesin industri, penemuan AC. Pada bidang kedokteran, ditemukannya alat kedokteran seperti CT scan, X-ray, radioterapi. Pada bidang transportasi seperti mobil, kereta api, kapal, pesawat. Pada bidang telekomunikasi seperti telepon, telegraf, faksimil, internet, handphone. Pada bidang pertanian seperti sistem pengairan menggunakan pompa, penggunaan radiasi, dan masih banyak yang lainnya. Oke Ananda, itulah materi kita pada pertemuan ini. Sepertinya kamu sudah paham sekali ya dengan hakikat fisika dan peran fisika dalam kehidupan. Sekarang waktunya kamu kerjakan tugas berikut. Selamat bekerja.